Bang, saya memang hari ini terasa capek, Lelah Anda? lelah. Seharian ini banyak aktivitas ya. Waduh. Dan hari tadi Iya. saya baru pulang dari Pontianak Wow. karena ada tugas negara begitu. Siap. kira-kira ya. Dan memang di sana hawanya panas sekali. Tapi karena saya baru pertama kali menginjakan kaki di Pontianak, sangat luar biasa. Dan saya melihat di situ potensi-potensi alamnya sangat luar biasa, khususnya dalam sektor pertanian. Yaitu salah satu faktor pendukung ya di Pontianak itu sendiri. Baik Bang, kita akan melanjutkan diskusi seperti biasa ya. Boleh kita mulai? Ya silakan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, berjumpa kembali dalam program kajian di Forum Intelektual Muda. Pada malam hari ini saya mendapat inspirasi sebuah informasi mengenai IKN. Namun demikian, saya akan membahas dari sudut pandang wacana. Nah, menarik sekali. Hari ini saya telah ditemani sama pembicara handal, yaitu Bang Zaki. Selamat malam. Selamat malam, Bung Ajongan. Masih lelah atau capek? Ini sangat semangat. Semangat. Waduh. Semangat saya selalu saya jaga begitu. Apalagi ini untuk Forum Intelektual Muda ini memang ini sangat menunjang untuk membantu para para pembaca atau para penyimak yang di luar sana begitu. Nah, kita menyinggung mengenai IKN ini menarik sekali Bang ya. Saya kan 2013-2014 itu sempat menyaksikan perjalanan politik yang begitu deras sampai sekarang ya. Nah, di situ saya masih ingat bahwa Pak Jokowi ini salah satu program yang menjadi unggulan adalah perpindahan ibu kota gitu. Karena dinilai ibu kota negara Indonesia ini yang terletak di Jakarta secara saintifik ya, berdasarkan menurut para ahli ya, bahwa tanah di Jakarta ini sudah rentan atau mau tenggelam karena di bawah di atas permukaan laut itu. Kalau ngegejeli gitu ke bawah itu sudah turun ke bawah. Nah, ini memang menjadi persoalan penting dan harus dibahas secara mendalam. Tapi ini bukan di bidang kita sebenarnya. Nah, kita fokus ke isu wacana yang tadi saya sebutkan. Nah, bagaimana sebagai anak muda Kalsel, saya ini kebetulan ya, Bang Jaki ini asli dari Kalimantan Selatan, yaitu dari Banjarmasin. Nah, hari ini akan langsung menjelaskan bagaimana respon isu IKN tersebut. Apakah memang ini sebuah bercandaan atau menganaktirikan warga masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan mengenai IKN tersebut? Karena memang dilihat dari sebelumnya, yaitu Pilpres yang dilaksanakan 2014 dan 2019 itu masyarakat Kalimantan ini salah satu penyumbang besar ya. Ini sangat luar biasa. Ya, kalau di penyumbang besar dalam konteks apa ini? Dalam konteks politik, yaitu Pilpres, pelaksanaan Pilpres lah. Suara atau kampanye? Semuanya. Itu meliputi segala bidang. Baik, diskusi pada malam hari ini dan pertanyaan gambaran sudah sedikit saya sampaikan, maka dari itu Bang Jaki akan menjelaskan secara lugas dan akurat. Silakan Bang, bagaimana respon mengenai IKN tersebut Bang sebagai pemuda Kalsel? Oke, terima kasih Bung Ajongan. Saya terkaget loh. Iya. Bung Ajongan ini sangat memahami konteks Kalimantan.
Tapi baru pertama kali ya ke Kalimantan. Baru pertama kali. Oh, itu tadi ke Kalimantan Barat. Kalau saya kan Kalimantan Selatan. Iya. Dan kebetulan saya tadi silaturahmi langsung sama Pak Bupatinya. Wah, luar biasa Bung Ajangan nih. Dan sangat tokoh. disambut hangat dengan beliau. Wah, Ya salam luar biasa. buat Bupati apa namanya Pontianak itu? Bupati apa tadi, Melawi apa? Enggak tahu saya. Ke Kuburaya. Oh, Kuburaya. Kuburaya, ya. Salam buat Pak Bupati Kuburaya. Oke. Terima kasih. Melihat wacana IKN atau ibu kota baru, ibu kota negara baru yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada periode pertama dan ditetapkan di awal periode kedua beliau. Walaupun saat ini ya kita tahu sendiri, Iya. pada masa pandemi ini mungkin tidak bisa lagi dijalankan itu canangan ataupun program strategis beliau itulah. Betul. Ini yang jadi sebuah pertanyaan bagi kita kan, yang menjadi pertanyaan Bung Ajangan juga di dalam prolog tadi kan. Ya. Yang pertama adalah itulah dulu sebelum kita melihat latar belakangnya dulu. Oke. Kemudian yang menjadi pertanyaan dan pertama bagi kita adalah payung hukumnya aja belum ada, Bos. Ya. Tidak ada payung hukum, belum ada IKN ini, Bos. Hanya wacana-wacana aja. Ya, Ini yang jadi pertanyaan kita adalah payung hukum yang pertama kan. Payung hukumnya sampai dengan hari ini sepengetahuan saya belum ada masuk ke prolegnas, program legislasi nasional di Senayan DPR. Maksudnya itu. Ini menjadi payung hukum, sesuatu hal itu kan harus ada dasar hukum, payung hukumnya. Betul. Nah, undang-undang RUU-nya belum masuk di prolegnas, ini yang belum bisa dibahas. Ya. Kedua adalah wacana ini mungkin masyarakat atau warga Kalimantan menginginkan ketegasan Jokowi pada saat ini. Iya. Nah, ketegasannya adalah iya tidak Iya. dilanjutkan atau enggak. berhenti sampai sini. Iya, betul. Dikarenakan kita tahu sendiri lah dalam konteks kita anggarannya sudah minus kan, karena rekondisi, refocusing selalu dialihkan kepada anggaran pandemi saat ini. Penanganan COVID-19. Oke, itulah ya jadinya seharusnya Presiden Jokowi menyatakan dilanjutkan atau tidak. Nah, ini kemudian itu yang menjadi menurut saya pribadi ya. Untuk IKN ini sendiri. Kemudian IKN ini taunya Bung Ajangan udah tahu di mana ibu kota negara barunya yang ingin dicanangkan oleh Pak Presiden? Ya, karena memang saya membaca berita ini udah lama ya, beberapa tahun yang lalu di 2014 ya. Jadi saya membaca di situ dalam sumber media itu akan dilaksanakan di Kalimantan Timur begitu. Betul. Karena secara geografis di Kalimantan Timur itu masih masih asri gitu keadaannya dan belum terkontaminasi begitu. Oke, betul banget itu Ajangan Hujan. Lebih tepatnya itu di Kabupaten Penajam Pasar Utara, di Desa Sepaku. Ya, Alhamdulillah saya pernah ke sana udah. Dia di atas gunung di tengah hutan tempatnya itu. Sudah disediakan puluhan ribu hektar. Karena kan sketsa desain blueprint ya. Sketsanya lah, desainnya, desain ibu kota barunya kan sudah ada, sudah ditetapkan oleh Pak Presiden. Iya. Nah, yang kayak ini apa namanya, Garuda itu Garuda, ya? Lambang Garuda kan, itu yang jadi. Tapi yang menjadi pertanyaan kan kembali lagi kita, dilanjutkan atau tidak? Ya, betul. Karena kan bila tidak salah saya anggarannya ini sangat fantastis loh. Iya. Nah, kita tidak usah berbicara ke anggaran karena kan kita bukan bidang anggaran. Di sini kita, kalau saya pribadi kan saya adalah warga dan masyarakat Kalimantan sangat berharap jangan kami dianaktirikan lagi. Betul. Siap. Nah, maksudnya tadi kan di prolog Bung Ajangan dianaktirikan Kalimantan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan juga bagi saya pribadi
juga bagi kawan-kawan aktivis, kok Kalimantan kenapa hanya sebatas wakil menteri bukan pemangku kebijakan di dalam itu? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Oke, menarik sekali. Yang disebutkan Bung Ajongan tadi adalah kita dianaktirikan, mungkin bisa dikatakan seperti itu karena kita adalah salah satu penyumbang terbesar suara di kampanye periode pertama dan kedua. Walaupun di provinsi saya, kita tahu sendirilah, tidak kalah lah Jokowi istilahnya. Tapi di keempat provinsi di Pulau Kalimantan itu kan mendukung Jokowi sepenuhnya. Nah, karena kenapa? Masyarakat kan senang dengan bahwa ada perpindahan ibu kota baru. Luar biasa antusiasme daripada masyarakat. Karena ini bisa meratakan infrastruktur, meratakan perekonomian di sana. Pendapatan lah istilahnya. Itu yang menjadi, mudah-mudahan di dalam forum ini Pak Presiden ataupun bisa mendengar aspirasi dari Kalimantan. Istilahnya Pak Presiden ataupun di orang-orang terdekat bisa memberikan masukan kepada Pak Presiden saat ini. Walaupun di masa pandemi ini Presiden harus tegas lah, apakah IKN ini dilanjutkan atau di stop. Nah, ini yang jadi yang harus dipertegas oleh Presiden. Itulah, mudah-mudahan. Dan juga yang satu istilahnya salah satu keinginan ataupun wacana saya bahwa mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan ini channel kita, bisa merespon ini bila memungkinkan bahwa dilanjutkannya IKN ini. Mudah-mudahan Badan Otorita Ibu Kota ada orang, struktur intinya ada orang Kalimantan dan ada orang yang mengerti terhadap kondisi di Kalimantan itu sendiri. Mungkin itulah harapan. Ini adalah sebuah harapan, mudah-mudahan harapan ini bisa didengar. Yang jelas kalau saya pribadi, Presiden harus tegas lah saat ini, dilanjutkan atau tidak. Itu aja. Oke, baik Bang. Ini sangat menarik. Sebelum kita bubar dalam diskusi ini, alangkah baiknya sedikit ya, Abang sebagai warga Kalimantan mewakili seluruh masyarakat yang berada di Pulau Kalimantan, aspirasinya seperti apa? Untuk siapa? Penegasan untuk Pak Presiden gitu. Itu tadi kan kembali kepada pembicaraan kita di awal. Mudah-mudahan Presiden mendengarkan ketegasan, memberikan ketegasan kepada masyarakat, khususnya warga Kalimantan, apakah IKN ini akan lanjut atau tidak. Nah, karena kan kita tahu sendiri periode Presiden di periode kedua ini hanya sampai 2024. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah harapannya, mudah-mudahan bila dilanjutkan program IKN perpindahan ibu kota baru ini, diharapkan badan otorita ibu kotanya dari benar-benar orang Kalimantan itu sendiri, karena mengetahui letak geografis, mengetahui bagaimana struktur sosiologi daripada masyarakat Kalimantan itu sendiri. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, Bung Ajongan. Baik, terima kasih Bang Zaki telah menyampaikan keluh kesah dan serta aspirasinya. Semoga hal tersebut dapat didengar langsung oleh Bapak Presiden ya. Dan semoga terlaksana apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden dan masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan, bukan Kalimantan Selatan. Kalimantan, Baik, saya Ruslan Effendi, sebelum undur diri, sebaiknya tetap ikuti dan subscribe, tetap di komen dan ikuti program-program yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang mana?